teruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yola Sobat Budaya masih berewang cek pilih kembali di menit ke-6 lepas dari jam 9 paginya. Dan seperti biasa di jam 9-nya seperti cek pilih sounding di awal tadi, kita bakal ada program unggulan kita. Di setiap jam 9 ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan langsung di studio RRI Perompak Palembang. Dan di pagi yang cerah ini sudah hadir membersamai kita ada sepasang muda-mudi ini langsung kami datang ke dari Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan dan Duta Genre Kota Palembang. Sudah hadir membersamai kita ada Muhammad Rafli dan Michelle Agisfa Putri. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, gimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Lumayan macet sih Kak kalau di jalan tadi kan. Oh, lumayan macet ya. Iya. Oke, ini kali pertama ke RRI atau sudah pernah sebelumnya? Kalau Rafli sendiri nih pertama nih Kak. Oh, pertama. Iya. Rafli boleh agak maju sedikit? Ya, boleh. Oke, dekat lagi mic lagi ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Pentingnya aksi generasi muda terkait penanganan kenakalan remaja saat ini. Jadi ini tentang peduli antar generasi ya. Oke, Muhammad Rafli, Duta Genre Putra Kota Palembang tahun 2024. Dan juga Michelle Agisfa Putri, Harapan 1 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025. Wih, keren-keren semua nih. Oke, kita tanya dulu mungkin kenalan satu persatu dulu dari Rafli. Panggilannya Rafli? Ya, betul Kak. Oke, Rafli saat ini aktivitasnya apa selain menjadi Duta Genre ini? Oke, saat ini Rafli aktif menjadi mahasiswa di Universitas Tridinanti Kak. Oke, Rafli juga- mahasiswa aktif? Ya, mahasiswa aktif nih Kak. Sekarang ini baru mau semester 3 nih Kak. Baru semester 3. Iya, betul, Kak. Oke, untuk saat ini berarti mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Tridinanti. Iya. Ada lagi aktivitas lain yang diikuti selain jadi mahasiswa sama Duta Genre? Untuk saat ini masih aktif juga di Duta Genre dan kemarin sempat ikut kepanitiaan di berbagai duta juga Kak. Oke, berarti memang produktif orangnya ya. Iya. Rafli ini baik. Kalau Michelle gimana Michelle? Michelle aktivitasnya sehari-hari apa selain jadi gadis pendidikan Sumatera Selatan? Kalau saya sendiri, saya saat ini kan sebagai pelajar, Ah, masih belajar di SMA Negeri 1 Rambutan, masih kelas 12, baru memasuki semester awal, jadi kesibukannya selain menjadi gadis duti, sebagai gadis pendidikan Sumatera Selatan, sosialisasi dan lain sebagainya, saya juga persiapan karena nanti untuk kelas 12 akan ada TKA Kak. Nah Oke. selain itu juga selain pelajar aktif, saya biasanya ngikutin lomba-lomba keluar, seperti lomba-lomba yang berhubungan sama public speaking seperti puisi, pidato, atau juga kayak bahasa Inggris, storytelling, speech, dan lain sebagainya gitu. Oke. Selain itu saya juga memang sering berkutat di dunia public speaker sebagai pemateri di acara-acara seminar atau juga kegiatan lainnya sebagai MC, biasa di acara-acara, diundang di kegiatan perlombaan atau juga di sekolah biasanya gitu kan. Oke, berarti memang udah lumayan lah ya. Jam terbangnya sudah oke nih, padahal masih pelajar SMA. Iya betul SMA Kak. kelas Masih 12. SMA kelas 12 kelas Oh, kelas 3. 12. Kelas 12-nya aja sudah kayak gini, apalagi nanti pas udah masuk bangku kuliah ya. Amin. Oke, pokoknya tetap konsisten aja buat Michelle, mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih bagus lagi ya. Apalagi prestasi yang diraih juga memang oke. Ini harapan berapa Michelle? Saya harapan 1 Kak. Harapan 1 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Berarti ini memang menjangkau ke kecamatan-kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya benar Kak. Jadi bukan hanya Palembang pemerataan. saja. Betul, Oke, Kak. baik. Kita mengerucut lagi ke topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang peduli antar generasi, pentingnya aksi generasi muda terkait penanganan kenakalan remaja saat ini. Nah, jadi ini kalian memang ibaratnya relate dengan program kalian tema ini atau gimana? Untuk Rafli sendiri ini sangat relate. Oh, sangat relate. Oke. Jadi apa pengalaman Rapli tentang kenakalan remaja saat ini kira-kira? Pernah menemui di lapangan atau gimana? Ini sering terjadi nih Kak di kalangan remaja dan di
wilayah Rafli sendiri nih Kak. Rafli di mana emang tempat tinggalnya? Rafli tinggalnya di Bukit Baru Kak. Oh, Bukit Baru. Iya. Jadi melihat lingkungan sekitar sering terjadi kenakalan remaja saat ini. Jadi ini memang relate lah ya. Iya betul Kak. Oke, jadi kenakalan seperti apa yang Rafli lihat kalau boleh tahu? Kenakalannya seperti mungkin banyaknya seperti sekarang ini masih sering terjadi tawuran nih Kak. Oh, tawuran. Ya, tapi untungnya di daerah Rafli sekarang ini sudah mulai mereda nih Kak. Oke, berarti salah satunya tawuran untuk Iya, yang betul. saat ini mungkin agak susah sekali untuk dihentikan ya. Karena memang itu faktor lingkungan juga. Iya betul Kak. Tapi Rafli tinggal di lingkungan itu sudah lama atau gimana? Rafli tinggal di sini mulai dari kelas 1 SMA Kak. Satu SMA. Iya betul Kak. Rafli Oke. asalnya dari Ogan Ilir Kak, bukan asli Palembang sebenarnya. Oh, Ganilir. Iya, betul. Orang tua di mana? Orang tua sekarang ikut pindah juga ke Palembang Kak. Oh, ke Palembang. Iya. Jadi ini udah tahun keberapa di Palembang? Ini tahun keempat Kak. Oh, tahun keempat Iya. di Palembang. Tapi melihat situasi lingkungan Rafli sekarang yang memang banyak sekali Rafli temui tentang kenakalan remaja saat ini ya. Iya. Seperti tawuran tadi. Ada lagi kira-kira yang agak gimana gitu kenakalannya? Mungkin selain Yang tawuran itu Apalagi biasanya yang sering terjadi di biasanya di pemukiman masyarakat kan, tawuran atau mungkin ada yang suka ini juga misalkan mencuri atau gimana. iya betul Kak. Ada mencuri. juga. Ada juga sering karena Rafli tinggalnya dekat jalan yang besar. Jadi banyaknya pemotor yang sering malam-malam itu Kak. Mengganggu juga Iya, ya. mengganggu sekali. Oke, mengganggu jam orang istirahat Iya, gitu ya betul. dengan nyetel knalpot yang luar biasa, bisingnya nih. Iya, bising sekali Kak. Oke, jadi itu menjadi salah satu tujuan Rafli lah ya untuk ibaratnya mengubah mindset mereka dengan Rafli bergabung menjadi duta genre ini. Iya, Oke, dan jadi ini memang duta genre ini programnya gimana nih Pri, maksudnya programnya? Ini ada juga program yang kira-kira menangani kenakalan remaja saat ini atau gimana programnya? Ya, untuk programnya sendiri saat ini sedang di-boomingkan yaitu Kui-Kui nih Kak dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Yaitu salah satunya stunting, masalah bagi anak remaja, Oke. seks bebas, pranikah, pernikahan dini, dan nafsa juga nih Kak. Oke, jadi itu memang salah satu program juga dari Duta Genre ini sendiri ya. Iya. Oke, Rafli sudah berapa lama menjabat sebagai Duta Genre ini? Sampai saat ini mungkin sudah lebih dari setengah tahun Kak. Oh, setengah tahun. Iya. Berarti juga sudah banyak juga program-program yang dilalui ya. Sudah. Oke, sudah berapa program kira-kira yang kalian garap? Oke, sejauh ini kami masih bersosialisasi ke sekolah-sekolah Kak mengenai Sekolah-sekolah. ya, mengenai pelatihan seks. Pelatihan seks di sini dalam artian ini untuk kematangan dalam berpikir Kak, Oke. untuk perencanaan masa depan juga. Oke, untuk mengatur mindset juga ya, Iya, mengatur betul, pola pikir juga untuk anak-anak saat ini untuk tidak untuk tidak terjatuh lebih jauh dan juga atau mungkin tidak salah pilih jalan ya, Iya, betul. tidak salah langkah dalam menentukan hal yang mungkin bisa berakibat fatal di kemudian hari. Oke, baik. Nah, kita ke Michelle nih. Michelle, kalau Michelle sendiri, menurut Michelle sebagai gadis pendidikan Sumatera Selatan, menurut Michelle misalkan anak-anak ini mengalami kenakalan remaja, kira-kira dampak yang nanti mereka akan dapatkan apa nih kalau menurut Michelle ke depannya nanti? Baik Kak. Misalnya ini kan sekarang sebagai menjabat ya, sebagai Harapan 1 Gadis Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2025. Oke. Ini juga misal dapat berada di posisi ini tuh bukan sekadar hanya karena memang berjiwa kompetisi, tapi memang karena berdasarkan apa yang misal saksikan setiap harinya, terutama misal itu sebenarnya orang Palembang, lahir di kota Palembang dan juga besar tumbuh remaja di kota Palembang, namun melanjutkan ke sekolah menengah atas di Kecamatan Rambutan. Misalnya tuh melihat stigma bahwa sayangnya di kota Palembang dan juga di kecamatan tempat misal tinggal saat ini itu ada perbedaan yang luar biasa. Ketika pelajar-pelajar itu menduduki
sekolah menengah atas, misal pikir itu mereka sudah cukup dewasa dalam berpikir dan juga bertindak. Oke. Tapi ternyata misalnya itu masih dapat menemui bahwasanya ada anak-anak ataupun remaja di SMA yang ternyata masih kekanak-kanakan yang akhirnya memicu kenakalan remaja. Nah, ini tuh misal melihat bahwasanya kita ini sebagai generasi muda ya Kak, terutama itu pastinya ada yang berbeda di antara kita. Jadi nggak semuanya bisa dipukul rata bahwasanya semua generasi, apalagi sekarang ini kita disebut sebagai Gen Z. Gen Z. Gen Z ini itu nggak bisa dipukul rata bahwasanya semuanya itu terdampak negatif akan teknologi, kemajuan, pola pikir dan lain sebagainya. Jadi ada sebagian Gen Z itu yang memiliki privilege ataupun juga memiliki kelebihan di mana dia itu dapat menyadari bahwa sayangnya di lingkungan dia itu adalah lingkungan yang toksik ataupun juga lingkungan mereka itu adalah lingkungan yang memang kurang baik. Biasanya mereka melihat bahwa sayangnya di lingkungan mereka ada remaja-remaja yang ternyata terdampak dari pergaulan bebas. Oke. Nah, di sini orang yang memiliki kelebihan ini itu enggak langsung ngecap bahwasanya temennya bisa ya Kak ya. Dalam suatu circle biasanya ada satu yang menyadari bahwasanya teman satu circle-nya ini ternyata terdampak pergaulan bebas ataupun juga kenakalan remaja. Nah, dia itu nggak akan langsung ngecap bahwa saya temennya ini nih memang pada dasarnya adalah kesalahan pribadi. Tetapi apa yang bisa kita lihat itu adalah kita langsung sebagai seorang yang memiliki empati karena kita memiliki kelebihan di antara yang lainnya, itu kita pasti akan langsung memikirkan kenapa gitu bisa ya teman kita jadi seperti ini. Dan akhirnya kita itu langsung flashback, apa sih kira-kira yang bisa membuat teman kita dapat berakhir seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal itu, kita tuh akhirnya akan memikirkan dari jangka waktu saat ini ke belakang dan juga ke depan. Ketika kita sudah memikirkan bahwasanya oh ternyata ini alasannya kenapa dia bisa jadi seperti ini di detik ini, kita akan langsung ke depan. Kita berpikir apa yang akan terjadi ke teman kita dalam jangka waktu 1 tahun, 10 tahun, bahkan berapa tahun ke depannya gitu Kak. Kita akan langsung melihat gimana nanti teman kita ini akan menjadi seorang orang tua. Gimana nanti teman kita ini akan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Nah, kita juga akan langsung menarik kesimpulan bahwasanya kemungkinan alasan besar kenapa dia bisa jadi seperti itu adalah dari faktor keluarganya, faktor lingkungan pertemanannya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat ke depannya bahwasanya dampaknya itu tentunya dari segi kesehatan mentalnya yang pastinya akan terganggu karena memang kenakalan remaja ini banyak sekali jenisnya ya Kak, pergaulan bebas sekarang ini, apalagi pernikahan. Tapi untungnya saat ini tuh angka dari pernikahan dini itu semakin menurun Kak. Karena memang pada saat ini sudah semakin banyak yang telah menyadari bahwasanya pernikahan dini ataupun kenakalan remaja ini merupakan hal yang buruk terutama bagi remaja karena memang pernikahan muda itu dari segi ekonomi yang belum bisa matang dan juga dari mental yang belum matang. Nah, itu menjadi salah satu dampak dari kenakalan remaja yang mungkin terindikasi dari lingkungan kita. Betul. Jadi bagi remaja-remaja itu memang akan ada banyak sekali dampak negatifnya ke depannya dibanding dampak positifnya ketika ia sudah terindikasi dari kenakalan remaja tadi, begitu Kak. Iya, benar. Jadi kita bisa melihat masa depan dari teman kita tadi ya, untuk kedepannya nanti kita pasti sudah misalkan kayak berandai-andai kalau misalkan dia nggak berhenti dengan atau stuck dengan kenakalan remaja yang dia lakukan saat ini, mungkin ya ke depan ya dia akan menjadi orang tua yang seperti yang dibilang Michelle tadi. Siklus namanya Siklusnya, itu, ya siklusnya akan terus berulang. akan Jadi terus butuh berulang. disadarkan detik itu juga supaya siklus itu dapat berhenti gitu kan. Oke, pokoknya dampaknya negatif lah ya, nggak banget juga Akan untuk lebih dijalani benar, kalau Kak. misalkan. Bener, apalagi kenakalan remaja ini juga banyak sekali modelnya tadi ya. Mungkin dari pergaulan bebas tadi, drugs mungkin ya, seks bebas, atau mungkin perilaku menyimpang. Pokoknya banyak lah yang membuat faktor dari kenakalan remaja ini bisa terjadi. Dan itu juga menurut kalian berdua pengaruh yang yang paling berpengaruh untuk kenakalan remaja itu kira-kira hal apa nih? Apa pemicunya dari teman atau gimana? Atau lingkungan yang ibaratnya yang paling cepat bisa menular sebagai anak itu bisa kecanduan kenakalan remaja ini? Kalau dari Michelle lagi?
Kalau dari misal itu biasanya ya Kak, apalagi misalkan masih pelajar nih, masih di SMA. SMA misal juga bukan dikatakan SMA yang memang top 100 di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi misal itu bisa melihat bahwasanya teman-teman misal di sekolah itu lebih banyak kasus pembulian ataupun juga kekerasan baik dari segi verbal dan juga non verbal. Nah, biasanya itu misal juga kan di sekolah ada yang namanya itu roots, di mana agen roots ini tuh memang berhubungan dengan BK ataupun bimbingan konseling, menjalin hubungan kerjasama. Juga kemarin sudah ada sosialisasi bersama dengan Dinas Pendidikan terkait bullying ini tadi. Itu salah satu kenakalan remaja ya Kak. Dan juga ada pergaulan bebas seperti halnya pernikahan dini juga sudah pernah terjadi di lingkungan sekolah misal. Dan itu tuh ketika kita cari tahu alasannya kenapa bisa jadi hal seperti itu, yang pertama dari kekerasan ya Kak. Kalau kekerasan itu biasanya seorang anak itu lebih cenderung meniru apa yang ada di rumahnya. Ketika ia di rumahnya melihat bahwasanya orang tuanya ini sudah biasa, mohon maaf, melakukan kekerasan ataupun juga berbicara hal-hal yang kurang baik, maka dia itu akan merasa bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang normal di dunia ini. Karena memang pertama kali seorang anak lahir di dunia, pendidikan pertama seorang anak itu adalah orang tuanya yang ada di rumah. Jadi mereka itu belum bisa melihat bahwasanya di dunia ini ada segi negatif dan juga ada segi positifnya. Nah, jadi kadang tuh ada anak-anak yang memang merasa bahwasanya lingkungan yang toksik itu merupakan lingkungan yang memang sudah normal ada di dunia ini. Namun ada juga anak-anak yang malah berbanding sebaliknya, bahwasanya dia tumbuh di keluarga yang memang positif, dia tuh malah merasa heran, kok ada gitu orang-orang yang bisa berperilaku negatif, melakukan kekerasan baik verbal maupun non verbal. Jadi salah satu faktor utama yang memang membuat anak itu dapat terindikasi kenakalan remaja itu biasanya memang karena remaja ini memang usia-usia yang sedang labil ya. Rawan-rawannya ya benar Kak, sedang lagi kita ini transformasi dari usia dini ke usia yang mau dewasa. Jadi ya memang emosinya juga kan kurang stabil. Akhirnya karena memang dari kecil lama dipendam dan pada saat remaja boom dia akhirnya meledak semuanya. Nah, itulah tadi kenapa memang salah satu faktor yang memang dapat mengindikasi seorang remaja itu dapat terjadi kenakalan remaja itu memang dari lingkungan keluarga, lalu yang kedua itu dari lingkungan pertemanan. Karena biasanya Kak, kalau misalkan ada memang anak yang tumbuh di keluarga yang positif, namun ketika ia bertemu dengan lingkungan pertemanan yang negatif, toxic maka ia ini tidak akan ada gunanya dari lingkungan yang positif tadi. Ia lebih merasa bahwasanya ia lebih welcome, teman-teman tadi lebih welcome dengan dia. Akhirnya dia mengikuti teman-temannya, jejak teman-temannya, dan juga ya kembali lagi terindikasi sebagai kenakalan remaja. Jadi ya memang lingkungan keluarga dan juga lingkungan pertemanan itu merupakan faktor utama terjadinya kenakalan remaja. Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Oke, berarti memang dari keluarga ini memang sangat berpengaruh sekali dengan apapun yang bisa terjadi dengan remaja ini tadi. Apalagi benar kata si Michelle tadi, misalkan dia sudah terbiasa dengan, misalkan oke lah dia orangnya baik, dari lingkungan keluarganya baik, terus juga dia berteman dengan orang yang agak gimana gitu ya, atau mungkin nakal gitu ya. Nah, dia mungkin ada rasa nggak nyaman tersendiri ya, ada rasa nggak nyaman. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, nanti mereka juga akan mengikuti kan? Iya Kak, karena sekarang ini ada istilah kan, ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan ketularan wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan orang perokok, maka kita akan ketularan bau rokoknya. Itu istilah yang memang saat ini terjadi di remaja gitu kan. Oke, jadi walaupun kita tidak sekalipun melakukan hal tersebut mungkin karena circle kita tadi sama dengan mereka, jadi orang akan ngecap kita juga. Ibarat kata orang Palembang tuh buruk namo lah ya. Iya, betul Kak. Oke, baik. Nah, kita ke Rafli lagi. Jadi Rafli, kalau dari Duta Genre ini ada ini juga kan, ada peran komunitas dari kalian juga untuk kayak misalkan mensosialisasikan untuk kenakalan remaja ini, untuk misalkan di stop atau gimana gitu. Ada sosialisasi nggak dari kalian, atau mungkin pernah ngisi materi tentang kenakalan remaja ini di tempat-tempat atau di sekolah atau gimana? Oke. Untuk materinya sosialisasi itu kami sering Kak ke berbagai sekolah yang ada di Palembang, karena kami cakupannya ini di tingkat kota kan. Oke. Kami kemarin pernah ke salah satu sekolah SMA Negeri 10. Kami di sana berbagi ilmu mengenai berbagai hal tentang kenakalan remaja Kak, dan cara mengatasinya,
cara untuk kita menghadapi hal tersebut seperti bullying. Dan sekarang juga bullying ada yang namanya lewat media sosial, yaitu cyberbullying Kak. Oke, berarti ada juga programnya dari Duta Genre ini ya? Ada Kak. Oke, dan juga kalau Rafli sendiri pernah menemukan kasus apa terparah dari kenakalan remaja ini yang Rafli ketahui di kehidupan sehari-hari? Yang kasus terparah gitu? Ya, kasus terparah yang Rafli lihat sendiri yaitu seks bebas Kak. Seks bebas. Itu sudah sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa Kak. Oke, dan itu sepertinya juga sesuatu kenakalan remaja yang agak sulit untuk di stop ya. Sangat sulit Kak. Karena iya benar kata Michelle tadi juga, karena faktor lingkungan tadi, atau mungkin soalnya mahasiswa ini kan banyak datang dari daerah juga ya. Banyak datang dari daerah yang mungkin dia beradaptasi dengan budaya-budaya baru, seperti di kota kan pergaulannya beda dengan di daerah. Nah mungkin dia merasa juga nih, misalkan di kota nih pergaulannya seperti ini, jadi sepertinya sudah biasa nih, padahal itu tidak dibenarkan. Oke, dan membuat seorang tadi jadi menormalisasi tadi seperti Michelle bilang tadi. Jadi hal tersebut dianggapnya sudah biasa. Berarti ini faktor pertemanan juga ya? Iya, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Oke, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah, kalau dari Michelle sendiri, Michelle pernah melihat kasus terparah apa Michelle? Atau mungkin dari teman kamu sendiri yang mungkin sudah merasakan kenakalan remaja ini? Sudah, kalau misalkan Michelle sendiri itu pernah menyaksikan dari yang paling kecil, biasanya itu kan yang kita tahu itu adalah bullying verbal dan juga bullying non verbal, dan yang paling parah itu yang pernah Michelle saksikan biasanya itu kan seringkali ada berita-berita terkait anak SMA yang tiba-tiba bolos berapa hari lama dan tiba-tiba muncul dengan keadaan sedang hamil. Nah itu Michelle menyaksikan langsung. Itu sempat bikin geger satu sekolah pada saat itu karena memang anaknya itu terbilang aktif dari segi akademik dan juga non akademik. Tetapi memang sejak awal itu beliau ini sudah berpacaran, sering berapa kali ditegur, juga diberikan sedikit pengertian dari bimbingan konseling yang paling utama terkait bahwasanya kita ini harus ada batasan karena kita masih jauh lagi perjalanan kita, jangan sampai kita terhenti hanya karena ya kita nggak tahu ya Kak ya, namanya khilaf kan, kita nggak tahu kapan tiba-tiba runtuh imannya gitu. Jadi bisa melihat langsung, dan sekarang sudah berkeluarga, sedangkan kami saat ini masih disibukkan dengan kegiatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ketika misal melihat itu, misal menyadari bahwasanya ketika kita menjadi seorang laki-laki itu tidak akan ada banyak yang berubah. Tetapi ketika kita menjadi seorang perempuan pada posisi ini, itu akan ada banyak sekali kerugian yang kita alami. Dari kita yang mungkin awalnya ini cinta diri kita dengan banyak sekali perawatan dan lain sebagainya, ketika kita sudah punya anak, sudah berkeluarga, tentunya fokus kita akan terbagi, malah kadang mengesampingkan diri kita demi anak kita, demi keluarga kita. Nah sedangkan kalau untuk juga kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya impian, itu tentunya terkadang memang ada beberapa yang masih mengejar, tetapi kebanyakan ya Kak, terutama di daerah-daerah, terutama tempat Michelle, itu malah gugur cita-citanya tadi, akhirnya lebih memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Sedangkan kalau untuk laki-lakinya, dia bisa dengan bebas tetap mencapai cita-citanya tadi, dan pada akhirnya lebih banyak kerugian yang dialami dari kenakalan remaja gitu Kak. Jadi itu yang paling parah menurut Michelle. Oke, jadi efeknya lebih berimbas ke wanita ya sebenarnya ya. Oke, yang dirugikan ini sebenarnya dari sisi wanitanya, karena benar kata Michelle tadi, lelaki ya perubahannya mungkin hanya setahun 2 tahun ya. Kalau misalkan dia udah nikah, tapi kalau umurnya terbilang masih muda, masih oke untuk mencari kerja dan segala macamnya. Tapi kalau perempuan ini kan memang ada batasannya tersendiri. Kalau misalkan udah menjadi ibu rumah tangga, kalau misalkan sudah pasti banyak perubahan, mungkin dari tubuhnya juga berubah ya. Soalnya kalau misalkan sudah hamil menyusui pasti bakal berubah juga tubuh dari wanita tersebut. Jadi memang difikirkan lagi sebelum melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan masa depan ya. Oke, baik. Ini Michelle bisa tahu sebanyak ini gimana nih Michelle? Belajarnya gimana nih Michelle? Keren ini. Kalau Michelle sendiri itu biasanya memang dari mengamati sehari-hari, dan juga memang Michelle tuh biasanya karena dari mengamati itu, ya tadi Michelle biasanya itu suka melihat dan juga memikirkan kenapa ya bisa jadi seperti ini. Misal cari-cari, karena sekarang kan sudah mudah untuk mencari informasi melalui internet. Jadi biasanya misal cari gitu.
kenapa ya kira-kira dampak utama yang dapat menyebabkan kenakalan remaja itu gimana gitu. Nah ternyata setelah misal cari-cari, misal juga biasanya hobi ke perpustakaan untuk dapat baca buku-buku psikologi, karena memang dulu waktu SMP cita-citanya untuk dapat jadi psikologi, karena misal itu ngelihat bahwasanya remaja saat ini terutama pada saat COVID itu benar-benar kelihatan signifikan banget Kak. Kenakalan remaja pada saat COVID-19 itu ketika ada karantina di rumah itu benar-benar kelihatan banget. Dari waktu itu tetap ada anak-anak yang nekat untuk balap liar juga lain sebagainya. Nah itu misal melihat bahwasanya kenapa ya bisa jadi seperti ini, dan misal itu akhirnya setelah membaca dan juga setelah melihat kondisi di sekitar, misalkan waktu di Palembang itu memang beda ya pergaulannya dari kota dan juga di daerah. Dan itu misal tuh menyadari bahwasanya memang apa yang biasa misal baca di novel-novel, biasa lihat di film-film tentang kenakalan remaja itu tentang pergaulan bebas, terutama di film-film yang film barat kan, itu gaya hidup kebarat-baratan. Nah itu ternyata memang ada di dunia nyata dan di lingkungan misal. Jadi misal tuh tergerakkan untuk dapat gimana ya caranya kita ini sebagai Gen Z jangan sampai siklus ini berulang terus di setiap generasi gitu Kak. Oke, jadi ini juga menjadi tolak ukur Michelle juga ya untuk berperan di kehidupan sehari-hari untuk tidak melakukan hal tersebut. Keren nih Michelle. Jadi memang kepedulian terhadap kenakalan remaja ini memang Michelle udah tahu sedini mungkin. Jadi efek yang akan ditimbulkan nantinya. Mudah-mudahan bisa juga berimbas ke teman-teman juga ya, bisa mempengaruhi hal-hal positif lebih banyak lagi ke teman-teman Michelle. Nah, kalau dari Rafli sendiri, Rafli, untuk kira-kira biar kenakalan remaja ini tidak terjadi, kira-kira kalau dari sisi Rafli mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ini sejenis apa Rafli? Mungkin ada kegiatan apa gitu biar kenakalan remaja ini tidak terjadi gitu misalkan di lingkungan. Oke, kalau kami sendiri ini Kak, seperti tadi sosialisasi ke sekolah. Selain sosialisasi ke sekolah, kami juga kemarin sempat sosialisasi ke tempat umum nih Kak, di Kambang Iwa, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan masa depan. Oke, masuk ke pilih ini kegiatan yang bisa dilakukan nih dari Rafli sendiri biar kenakalan remaja ini dari sisi Rafli bisa terhenti gitu. Misalkan dengan rajin olahraga gitu, menyibukkan diri atau apa gitu. Ya, gimana Pak? Tentunya kita mulai dari bangun pagi nih Kak. Bangun pagi itu pasti sangat berpengaruh. Dari bangun pagi kita habis bangun itu melakukan aktivitas yang positif, terus kita terus sambil belajar juga Kak tentang untuk perencanaan masa depan. Oke, berarti berpikir panjang ya? Iya betul. Oke, karena memang ini juga bisa disiasati dengan kita aktif ya, aktif berolahraga atau mungkin aktif dengan komunitas-komunitas positif kita. Jadi untuk hal-hal yang memang tidak penting, tidak terlalu penting, jadi kita tidak akan menyentuhnya gitu kan. Misalkan berteman dengan orang-orang yang mungkin dapat merugikan kita, jadi semuanya ada batasan, semua ada tupoksinya. Oke, baik. Nah, kalau dari dari keluarga masing-masing, dari kalian sendiri, kalian gimana nih dididik dari keluarga kalian masing-masing dari kecil sampai sekarang, gimana nih peran orang tua terhadap tumbuh kembang kalian? Kalau dari Michelle gimana, Sel? Kalau Michelle sendiri, Michelle sekarang ini anak satu-satunya sematawayang di keluarga Michelle, cewek juga. Dan dari kecil itu memang mama dan papa itu, mama itu memang aktif di dunia sosial. Jadi Michelle ini bisa diibaratkan memang menurutnya lebih banyak dari mama. Mama itu aktif sebagai MC dulunya. Jadi mama itu melihat Michelle sekarang ini, kata mama, melihat mama di masa muda dulu. Mama itu aktif di akademik dan akademik. Mama itu juga aktif di organisasi dan juga aktif untuk public speaker. Nah, ya, memang karena mama ini memang terbilang orangnya itu open minded, dan papa juga, apalagi kalau papa ini memang orangnya itu gimana ya, seorang bapak-bapak ya pada umumnya itu memang kebanyakan gengsi, cuman ya pada dasarnya itu sayang. Nah, memang didikan dari mama dan juga papa ini tuh mengajarkan bahwasanya kita dari kecil misalnya itu diberitahu, diajarkan juga bahwasanya kita ini ada target yang harus kita capai dalam kehidupan. Mama itu pernah bilang ke Michelle bahwasanya kita saat ini itu harus merencanakan untuk waktu kedepannya. Bahkan untuk 1 detik ke depan itu kita sudah harus ada perencanaan. 1 detik,
1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari dan juga 1 tahun hingga puluhan tahun ke depan itu sudah harus ada targetnya. Jadi kata mama itu bilang bahwasanya misal itu sudah harus bertarget, dan kita ini jadinya itu ketika kita nggak punya target ya Kak dalam kehidupan, mama bilang kita ini akan bingung arahnya mau kemana. Jadi kita hanya hidup mengalir saja. Kita hidup akan gimana nanti kita bertemu dengan orang baru. Kita nggak tahu orang baru ini kira-kira akan berdampak nggak untuk masa depan kita. Baik buruknya kita nggak tahu, kita hanya ikut saja. Ternyata orang ini buruk untuk kita. Nah, ketika kita sudah punya target, maka kita akan menyeleksi bahwasanya setiap detik yang terjadi pada hidup kita itu apakah akan berpengaruh untuk masa depan kita, mama bilang. Jadi mama bilang itu ketika kita sudah punya target, ketika kita bertemu dengan orang baru, dengan kesempatan baru, kita tuh akan berpikir, oh ini ternyata ada pengaruhnya, pengaruh positif pastinya untuk masa depan kita. Jadi dengan hal tersebut mama itu bilang kita harus pandai-pandai menyeleksi kira-kira kegiatan positif apa yang akan terjadi dalam diri kita, dan juga memang dari segi manajemennya itu harus diutamakan, terutama juga untuk seorang wanita kata mama itu memang lebih diutamakan lagi. Dan papa kalau misalkan mama tadi memang di kehidupan sosial dan juga akademik, kalau papa dia lebih ke non akademik, dan alhamdulillah turun semuanya ke Michelle. Jadi mama dan papa memang semuanya sebagai support system Michelle dari kecil, dan ya Michelle bisa terbilang tumbuh dari keluarga yang memang positif, tapi ya dengan tetap diajarkan tentang kerasa kehidupan begitu Kak. Oke, mantap. Berarti memang dari orang tua sudah mensupport Michelle sedemikian rupa, sedini mungkin, diajarin juga ilmu-ilmunya juga, terus juga membawa tabiat-tabiat orang tua juga, tentunya luar biasa nih Michelle ya. Mudah-mudahan ke depan makin oke lagi nih, amin. Nah, kalau dari Rafli gimana Rafli? Rafli tumbuh kembang sebagai seorang anak di lingkungan keluarga gimana nih? Dibesarkan gimana nih kemarin ceritanya? Oke, kalau Rafli sendiri kurang lebih sama nih Kak, karena orang tua juga aktif di kegiatan masyarakat Kak. Kegiatan masyarakat seperti? Seperti kegiatan yang kemarin itu karena Rafli tinggal di desa, ayah itu aktif di ikut kegiatan lomba-lomba, kegiatan untuk kepanitiaan juga nih Kak. Berarti memang bersosialisasi orangnya ya, di lingkungan masyarakat. Jadi ini ngebuat Rafli juga untuk tergerak hatinya juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar lebih oke lagi ya. Dan juga untuk saat ini tergabung menjadi Duta Genre Sumatera Kota Palembang 2025. Nah, kalau kalian sendiri tipikal orang yang kalau misalkan berteman gimana nih? Kalau berteman yang akrab-akrab banget apa seadanya aja atau mungkin seperlunya aja kalau berteman. Kalau Michelle gimana Michelle? Kalau Michelle sendiri ya Kak, dalam dunia pertemanan itu Michelle itu bisa terbilang bahwasanya untuk pertemanan itu relasinya cukup luas, tetapi kalau misalkan untuk teman akrab itu bisa dihitung jari. Karena ketika Michelle bertemu dengan orang baru, itu Michelle mengetahui, itu Michelle langsung memberitahu ke diri Michelle sinyal bahwasanya wah ini ada karakter baru. Nah karakter baru ini harus dipelajari, kira-kira karakter ini kira-kira akan berpengaruh tidak ya gitu untuk misal ke depannya. Jadi kita benar-misal tuh menyeleksi kira-kira karakter ini nih ketika ada teman yang memang baru datang, baru ketemu gitu dari berbagai, seperti misal tadi kan dari kota juga ke daerah, misal bertemu dengan orang-orang baru tentunya di sana. Nah misal itu nggak semuanya misal jadiin teman akrab, tetapi ya pada dasarnya memang kita ini harus memperluas relasi, karena dari relasi inilah kita bisa berkembang Kak. Nah dari relasi ini misal tuh biasanya dengan teman-teman baru itu melihat dulu karakternya gimana, dari karakter itu dipelajari terlebih dahulu, dan apakah ini akan berdampak buruk atau baik bagi misal. Kalau teman baik itu biasanya karena sering ketemu, juga karena memang akrab. Misalnya nih orangnya sebenarnya ambivert, jadi terkadang itu introvert atau habis social battery-nya itu lebih memilih untuk menyendiri, diam. Tetapi kadang misal extrovert ketika misal menjadi seorang public speaker itu kan memang dipaksa untuk menjadi seorang extrovert. Kita ini harus bisa memahami audiens kita seperti apa, dan juga kita ketika menjadi MC itu harus bisa mencairkan suasana. Nah ketika hal-hal seperti itu misal itu membutuhkan teman yang memang mengerti bahwasanya misal ini nih orangnya itu tuh enggak bisa selalu aktif gitu. Jadi ya kalau misalkan terkadang misal ini talkatif, banyak ngomong,
pendengar, teman misal jadi pendengar. Nah ketika misal tiba-tiba diem, maka teman misal yang jadi banyak omong. Jadi kita suasananya itu nggak pernah canggung Kak. Jadi dia saling mengerti satu sama lain. Jadi kalau misalkan teman akrab itu ya bisa dihitung jari lah gitu Kak. Kalau misalkan relasi ya cukup dibilang ketika bertemu dengan orang baru, maka misal menganggapnya bahwa itu menjadi salah satu dari relasi misal begitu Kak. Karena dengan banyaknya teman, relasi juga semakin terbuka luas ya. Iya betul sekali. Oke, baik. Kak. Berarti memang tipikal teman yang saling mengisi di dalam suka maupun duka tentunya ya. Jangan nak suka nyoba ya. Iya benar Kak. Oke. Nah, kalau Rafli gimana Rafli? Rafli tipikal orang yang kalau berteman seperti apa nih? Rafli sendiri kalau berteman itu nggak terlalu pilih-pilih Kak, sama kurang lebih sama seperti Michelle? Rafli juga sering ketemu dengan orang-orang yang baru, yang selalu menginspirasi juga. Ya pokoknya kalau misalkan bertemu teman baru yang vibe-nya positif oke lah ya. Iya Kak. Oke, berarti bisa dijadikan salah satu teman kita juga. Tapi kita tetap dengan waspada juga sebenarnya teman-teman saat ini juga, karena sesuatu apapun yang bisa terjadi, bukan hanya dari lingkungan sekitar aja yang mungkin orang yang sudah kita anggap percaya banget bisa saja menusuk kita dari belakang. Pokoknya harus mawas diri lah intinya ya, dengan apapun yang bisa terjadi. Tapi kalau sejauh ini kalian tidak ada permasalahan dengan teman terparah gitu yang pernah kalian alami gitu? Misalkan masalah apa gitu? Pernah? Ada selisih paham dengan teman dan misalkan ada cara nyelesainnya gimana nih? Kalau misal gimana misal? Kalau misal kebetulan baru-baru ini ada gitu Kak. Jadi kan misal Pas ya? iya bener banget. Jadi misal tuh pernah ada di posisi ini, itu ada selisih paham dengan temen yang memang misal nggak percaya gitu Kak. Salah satu orang kepercayaan misal, karena misal melihat sosoknya itu sebagai sosok yang dewasa, dan juga memang bisa menginspirasi, dan menurut misal memang vibes-nya positif. Namun ketika suatu waktu, suatu momen itu ternyata ada selisih paham di mana ada miskomunikasi dan juga mungkin bisa dibilang karena memang ada adu domba sedikit. Jadi misal ini tadi tuh agak terbawa suasana dan pada akhirnya itu memilih untuk menarik diri dan agak menjaga jarak. Jadi memang pernah terjadi seperti ini. Nah itu misal awalnya itu memang misalnya itu biasanya kalau misalkan mendapatkan info-info terbaru, gosip-gosip terbaru sekarang ini, itu misal melihat dari segi logikanya, kira-kira ini masuk logika atau enggak. Dan ketika misal merasa bahwasanya wah ternyata memang benar, kayaknya meskipun memang bukan orang yang bersangkutan langsung yang menyampaikan ke misal, tapi menurut misal sepertinya memang benar dan juga memang ada perubahan signifikan dari orang yang bersangkutan, maka ya misal biasanya lebih menarik diri dan juga cukup tahu gitu ya Kak. Tapi akhirnya misal itu ada sedikit kejanggalan dan memutuskan untuk dapat menyelesaikannya dengan membicarakannya langsung. Jadi nggak langsung ngecap gitu bahwasanya wah ternyata orang ini gini gitu, ternyata memang muka dua ya sekarang ini ya Kak, bisa dibilang. Jadi langsung ditemui orang yang bersangkutan, jadi ditanyakan langsung untuk diklarifikasi. Jadi ditemui dulu dari sumber yang kita dengar dan juga kita sambungkan dan juga klarifikasi langsung dengan orang yang bersangkutan. Kira-kira benar atau enggak pembicaraan yang sampai ke kita tadi. Dan ternyata pembicaraan yang sampai ke misal tadi itu banyak rekayasanya, dan jadi itu pada akhirnya memang merupakan sebuah selisih paham yang akhirnya agak ada sedikit jarak, perpecahan sedikit, yang padahal awalnya itu menurut misal bahwasanya memang temen ini bisa dibilang sebagai cukup dekat gitu ya Kak. Nah jadi ya memang satu kunci utama dimanapun kita berada, berorganisasi ataupun juga dalam lingkungan, hal yang paling penting untuk kita semua itu adalah komunikasi. Bagaimana orang bilang bahwa communication is a key. Jadi komunikasi adalah kunci permasalahan. Dari segala permasalahan itu satu untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu hanyalah komunikasi yang baik gitu Kak. Jadi dengan skill komunikasi yang baik, maka insya Allah kita ini akan dijauhkan dari berbagai permasalahan yang ada gitu Kak. Iya, karena pemicunya lagi-lagi komunikasi ya. Iya betul Oke, sekali. jadi Kak. ibaratnya kalau bahasa Palembangnya nitip cabai sampainya sambel ya. Iya benar banget Kak. Oke, karena terlalu banyak omongan yang mungkin sudah dirubah-rubah ya, yang nyampe-nya jadi berubah-ubah setelah apa yang sudah disampaikan oleh Michelle tadi. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian sendiri, menurut kalian, kita kembali lagi ke topik ya. Topik tentang pentingnya aksi generasi muda terkait penanganan kenakalan remaja saat ini. Nah, untuk generasi muda saat ini, kira-kira menurut kalian mereka ini termasuk peduli
peduli nggak dengan kenakalan remaja atau cenderung apatis atau nggak peduli? Kalau dari Rafli gimana, Bri? Menurut Rafli sendiri itu sekarang ini masih seimbang nih Kak, karena di kalangan Rafli juga banyaknya yang melakukan hal tersebut, melakukan hal negatif, tapi tetap ada juga yang seperti kami, ada yang bersosialisasi, ada yang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut nih Kak. Jadi beruntunglah kalian ya, jadi memang betul-betul orang pilihan yang ibaratnya tidak akan terindikasi dengan hal tersebut. Nah kalau Michelle gimana Michelle? Menurut Michelle saat ini remaja yang Michelle tahu aja nih, kira-kira mereka peduli nggak dengan kenakalan remaja nih, atau cenderung nggak peduli atau apatis juga nih? Kalau dari Michelle sendiri ya Kak, menyaksikan bahwasanya remaja saat ini tuh kan Gen Z sekarang ini Kak. Kalau Gen Alpha kan masih kecil-kecil, masih melihat masih beradaptasi lah ya Kak ibaratnya. Nah, kalau kita ini kan Gen Z, remaja saat ini tuh ya sebagai calon pemimpin masa depan itu ada sebagian seperti komunitas-komunitas yang memang positif itu sudah dipastikan bahwasanya mereka adalah orang yang peduli akan sesamanya. Yang mereka itu pastinya tentunya sebagai seorang pemimpin itu mereka itu menyadari bahwasanya di lingkungan mereka itu ada karakteristik yang berbeda-beda dan mereka itu akan mampu menjadi penengah dari karakteristik yang berbeda-beda tadi, mampu menjadi penyelaras dan akhirnya terbentuklah harmoni. Nah, untuk kita ambil dari lingkungan Michelle dulu Kak, dari sekolah sebagai contoh. Di sekolah Michelle itu pada angkatan Michelle itu sudah cukup banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja. Nah, tetapi dari kasus-kasus kenakalan remaja ini banyak juga yang memang peduli dan pada akhirnya memberikan kesadaran bahwasanya hal tersebut itu tidak sepantasnya dilakukan. Jadi dari kesadaran-kesadaran ini yang memang pada awalnya kalau misalkan itu tuh sebagai contoh ya Kak, dari orang-orang tadi kita kurang lebih ada 200, dari 200 ini ada 10 orang yang terindikasi kenakalan remaja dan ada 50 orang yang peduli akan kenakalan remaja ini, maka mereka ini ber-50 akan memberikan kesadaran pada sisanya yang terlihat tidak peduli. Dari mereka yang mengajak, merangkul semua orang bahwasanya oh ini kita ini harus beri kesadaran ke teman kita yang sudah menyimpang sedikit. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan kesadaran ke mereka. Jadi ketika mereka udah banyak pasukannya, sekitar bertambah 140 berarti 140 berarti dari 140 ini maka yang 10 ini akan terpojok. Dan terpojok ini di sini bukan berarti hal yang negatif, namun ketika mereka terpojok dari sisi yang positif, maka mau tidak mau mereka akan minder bahwasanya mereka berbeda sendiri di antara yang lainnya. Mereka akan menyaksikan bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-temannya tadi, yang kurang lebih ada 90% di antara lingkungan dia tadi melakukan hal-hal positif dan dia malah melakukan hal negatif sendiri. Jadi akhirnya dia merasa sendiri dan pada akhirnya dia tadi akan berbaur dengan 90% tadi dan ketularan hal-hal positif. Jadi memang menurut Michelle untuk Gen Z saat ini terutama juga di internet, tidak terlupa tidak hanya di offline namun juga di internet itu sudah banyak sekali hal-hal yang netizen-netizen yang sudah meskipun ada beberapa yang negatif namun juga banyak sekali yang sudah positif yang saling mendukung, apalagi untuk support sesama gitu ya Kak. Jadi ya memang bisa dikatakan bahwa saya saat ini memang remaja-remaja itu sudah memiliki kesadaran penuh terkait kepedulian bersama gitu Kak. Oke, jadi benar. Jadi ini saling mempengaruhi juga ya. Jadi kalau misalkan dia berada di lingkungan yang memang banyak orangnya positif, ya dia nanti akan otomatis termindset juga untuk beralih ke positif tadi. Oke, bagus ini, bagus pemikirannya ya. Nah mungkin Kak Pili mau tanya lagi ini. Remaja yang rawan terindikasi untuk dia terjangkit kenakalan remaja nih, kira-kira apa Rafli? Kira-kira remaja yang seperti apa nih yang kira-kira rawan terjangkit ataupun terindikasi bisa terjadi kenakalan remaja? Ya mungkin yang seperti apa remajanya? Mungkin remaja yang seperti tadi yang berperilaku apatis, tidak peduli ya. Tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap teman-temannya Kak. Terus juga mungkin yang tidak terlalu memiliki banyak kegiatan gitu ya, atau mungkin dia main HP aja atau mungkin scroll TikTok aja, atau yang tidak terlalu banyak kegiatan dan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Nah kalau dari Michelle gimana Michelle? Kira-kira remaja yang rawan terindikasi bisa terjangkit kenakalan remaja ini seperti apa nih? Kalau Michelle ya Kak, misalnya ini menyaksikan dari kehidupan sehari-hari, biasanya remaja yang terindikasi kenakalan remaja itu salah satu faktornya dari lingkungan keluarga. Seperti apa yang Michelle sampaikan tadi, bahwasanya keluarga itu merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Nah,
kenapa seorang anak itu bisa terindikasi kenakalan remaja? Salah satunya ketika ia, mohon maaf, lahir itu tanpa ada sosok orang tua. Jadi ketika ia tadi ada kan banyak sekali ya Kak kasus-kasusnya seperti ditinggalkan orang tua untuk bekerja ataupun lain sebagainya. Dia tuh kehilangan sosok orang tua untuk dapat memberikan pendidikan kepadanya, dititipkan kepada bibinya, dititipkan kepada neneknya atau lain sebagainya. Dan ketika ia tumbuh tanpa ada pendidikan dari orang tua, tanpa adanya hak sebagai seorang anak, ia maka akan berjalan masih meraba-raba. Ia belum bisa melihat bahwasanya mana jalan yang benar dan mana jalan yang buruk. Ketika kita sudah punya orang tua itu kan terkadang sudah jelas bahwasanya diajarkan orang tua negatif, maka dia akan menormalisasikan hal negatif. Ketika diajarkan hal positif, maka dia akan menormalisasikan hal positif. Namun apabila tidak diajarkan keduanya, maka ia akan meraba-raba di mana hal yang positif dan juga di mana hal yang negatif. Dan ketika dia keluar ke lingkungan luar, ia akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan pertemanan. Dan ketika ia bertemu dengan lingkungan pertemanan, ini kan biasanya disebut ada istilahnya Kak di Gen Z sekarang ini, ada mom issue dan juga dad issue, father issue dan juga mother issue. Itu dimana ketika seorang anak tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari kewajiban seorang ibu dan juga kewajiban seorang ayah. Ia akan bertemu dengan orang-orang dan ketika ia melihat bahwasanya orang tersebut itu welcome kepada dia, peduli kepadanya dan juga memberikan treat ataupun juga perilaku sebagai seorang ayah ataupun ibu kepadanya, biasanya nih ketika seorang anak tumbuh tanpa sosok seorang ayah, maka ia akan lebih cenderung untuk dapat mencari pertemanan yang memang akan dapat memperlakukan dia seperti ayah gitu ya Kak. Nah ketika ia memang tidak mendapatkan sosok seorang ibu sejak kecil, ia akan mencari pertemanan yang memang dapat memperlakukan dia sebagai seorang ibu. Nah itu karena hal tersebut memang dia kehilangan sosok orang tua tadi, dia tuh tidak tahu bahwasanya perilaku tersebut mungkin memang merupakan hal yang negatif, apalagi ketika ia memang menemukan sosok seorang ayah dari padahal jangka usianya itu berbeda dengan orang tersebut. Misalkan seorang anak kecil, anak remaja di kisaran usia 17 sampai 16 sampai 18 tahun bertemu dengan seorang laki yang dewasa yang matang, dan dia melihat bahwasanya sosok tersebut itu merupakan sosok yang memang dapat memenuhi apa yang dia inginkan dari sosok seorang ayah tadi, dan akhirnya ya dia tadi tidak berharap lebih tapi memang menginginkan apa yang dia inginkan dari orang tersebut, sedangkan lawannya tadi mungkin dapat berpikir sebaliknya atau juga dapat menuntut hal yang lebih dari dirinya dan dia tidak mengetahui hal tersebut. Yang dia inginkan hanyalah apa yang dia butuhkan dari sosok seorang ayah. Nah itu menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan seorang remaja itu terindikasi kenakalan remaja. Atau biasanya itu ya mohon maaf seperti seks bebas dan juga pernikahan dini begitu Kak. Karena kan sekarang ini juga sudah banyak sekali kasus-kasus di mana memang ada anak-anak, ada seorang wanita, ada seorang remaja itu menikah, perempuan remaja itu menikah dengan seorang laki-laki yang memang sudah kelebihan matangnya. Nah itu seperti itulah kasusnya gitu Kak. Kalau misalkan kita tarik lebih dalam permasalahannya kenapa bisa hal tersebut terjadi, kurang lebih seperti itulah, karena kurangnya dari sosok orang tua yang dalam hidupnya tadi gitu Kak. Oke, jadi itu juga bisa menjadi faktor ya, faktor terjadinya pernikahan yang selisih usianya sangat jauh. Iya, tapi terkadang ada sekali, juga faktor yang lainnya mempengaruhi ya. Iya, mungkin betul dari finansialnya juga. Pokoknya hal tersebut jangan sampai terjadi lagi lah kalau bisa ya, diminimalisir atau mungkin tidak ada lagi sama sekali. Oke, baik. Nah, ini kalau pengaruh teknologi nih menurut kalian berdua, berpengaruhkah dengan kenakalan remaja saat ini? Pengaruhnya seperti apa nih? Kalau dari Rafli gimana, Pli? Untuk teknologi ini seperti media sosial juga ya? Iya, benar. Media sosial itu sangat berpengaruh sih Kak menurut Rafli, karena sekarang ini banyaknya yang terjadi cyberbullying, seperti seseorang itu membuli seperti dianya menggunakan akun fake nih Kak untuk membuli seorang sampai hingga seseorang ini dianya terkena mentalnya Kak. Oke, sampai terganggu psikisnya ya? Iya, terganggu psikisnya Kak. Oke, karena memang kalau misalkan nggak bijak menggunakan media sosial ini, ya itu tadi yang ditemukan pasti hanya hal-hal yang negatif ya. Apalagi kalau misalkan orang yang memang sering gemar membuli. Jadi kapanpun dia ada kesempatan ngebully pasti dia akan gunakan itu. Walaupun tidak secara langsung, dari ketikan juga bisa membuli seseorang dan juga bisa merusak mental seseorang juga ya. Nah kalau dari Michelle gimana Michelle melihat perkembangan teknologi saat ini yang kira-kira bisa mempengaruhi kenakalan remaja?
Gen Z saat ini ya Kak, itu sudah berdampingan dengan kemajuan teknologi, TIK. Oke. Nah dari kemajuan teknologi ini itu kita bisa lebih luas lagi melihat dunia. Oke. Dengan scroll HP itu kita bisa melihat seluruh dunia. Jadi kita itu dapat mengakses informasi ataupun lain sebagainya itu lebih mudah melalui kemajuan teknologi, melalui sosmed dan lain sebagainya. Namun apabila hal ini tidak dibarengi dengan mindset yang positif, maka akan menjerumuskan ke dalam perilaku yang menyimpang. Karena ada banyak sekali kan ditemukan di sosial media dan lain sebagainya itu sekarang ini tuh mohon maaf menyebutkannya itu sudah marak sekali dan juga memang sudah dinormalisasikan terkait pornografi. Nah ini tuh dapat memicu adanya kenakalan remaja karena juga sekarang ini sudah ada yang namanya itu tips Sani ya Kak. Sekarang kalau nggak salah tipu sana sini. Nah itu kan sudah menjadi salah satu juga apa sih yang terindikasi pada remaja itu akhirnya terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Karena tadi ya karena kita nggak tahu ya gimana seseorang itu ketika dia sudah melihat hal-hal yang negatif tadi, dia sudah kecanduan dengan ya memang kita ini berdampingan dengan kemajuan teknologi sudah tidak jauh lagi dari handphone, sudah tidak jauh lagi dari gadget, dan pada akhirnya memang gadget itu dapat memberikan pengaruh negatif bagi kita. Banyaknya istilah-istilah kenakalan remaja saat ini yang memang akan terutama nih penyebaran narkoba gitu ya Kak, ataupun obat-obatan terlarang itu dapat lebih dimudahkan lagi pemasarannya ataupun juga penyebarannya melalui kemajuan teknologi tadi yang pada awalnya memang agak kesulitan, namun dengan kemajuan teknologi ini malah akhirnya menyimpang dan juga menjadi dampak negatif di mana penyebaran hal-hal seperti obat-obatan terlarang dan Lebih juga mudah ya. nafsa itu lebih dimudahkan lagi. Dan juga memang seperti tadi itu pertemuan ketika seperti halnya ketika seorang itu mencari, sekarang ini kan ada banyak sekali website-website ataupun aplikasi-aplikasi Aplikasi dating. pencarian jodoh, iya dating. Nah pada akhirnya itu juga akan memicu ke kenakalan remaja tadi gitu Kak. Oke. Sampai ke sana ya misalnya mikirnya ya. Tapi ada satu lagi misalnya judi online juga. Iya betul sekali judi online. Judi online juga menjadi salah satu faktor yang saat ini sangat berpengaruh sekali dengan remaja. Apalagi remaja kan ibaratnya memang lagi banyak mencari-cari tahu. Kalau misalkan dia sudah pernah diuntungkan dengan judi online ini pasti dia akan nagih Iya dan benar Kak, nagih. terutama juga kan dipengaruhi oleh gaya hidup. Karena sekarang ini sudah memang kita ini bisa melihat orang-orang lain di sosial media, dan ketika kita ini melihat bahwasanya orang lain itu gaya hidupnya mewah dan lain sebagainya, namun memang kita ini pada dasarnya itu berkecukupan saja, kita ini memang sederhana saja dan tidak bisa pada akhirnya itu terdorong untuk dapat mencari menghalalkan segala cara. Memaksakan diri Iya, ya. memaksakan diri dan pada akhirnya dikenalkan dengan yang namanya judi online. Judi online ini sebenarnya menular ketika kita sudah banyak sila-sila judi online, dan ketika sudah merasakan satu kali manfaatnya maka akan langsung keterusan, kecanduan, padahal tidak tahu bahwa dari manfaat ini akan menjerumuskan dia ke dalam jurang yang lebih jauh lagi gitu Yang Kak. lebih parah lagi. Iya betul sekali Kak. Oke, pokoknya apapun aplikasi atau mungkin hal-hal yang dapat membuat merugikan kita ya sebagai manusia, untuk aplikasi dan juga teknologi saat ini yang sangat maju pesat, boleh untuk kita lebih mencerna lagi tentang kefaedaannya ya, kegunaannya betul. lebih bijak lagi untuk digunakan. Oke baik, luar biasa loh. Ini tanpa jeda loh kita ngobrol. Biasanya Kak pilih 3 segmen, 3 sesi. Ini saking antusiasnya, saking serunya topik hari ini, jadi cuma 1 sesi. Luar biasa. Michelle dan juga Rafli. Kak pilih ucapin terima kasih ya untuk kebersamaannya hari ini, luar biasa. Mungkin closing statement terakhir, harapan untuk kalian, harapan untuk para remaja saat ini, mewakili topik yang sudah kita bahas hari ini. Kira-kira harapan untuk remaja yang ada di Indonesia ataupun terkhusus Sumatera Selatan kira-kira apa ke depannya, biar remaja itu nantinya seperti apa? Kalau misal gimana misal? Kalau misal saat ini ya sebagai role model, misal itu menginginkan ataupun juga mengharapkan bahwasanya remaja Gen Z terutama dan juga Gen Alpha sebagai generasi penerus bangsa itu dapat menyadari bahwasanya kita ini harus ada pemikiran ataupun mindset yang lebih maju ke depannya. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus menyiapkan diri kita untuk dapat mewujudkan program yang saat ini sedang kita usahakan bersama-sama, yaitu Generasi Emas Indonesia 2045. Dan untuk dapat mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 itu tentunya tidak hanya dengan ucapan-ucapan saja, tetapi lebih banyak dengan perilaku ataupun juga bukti nyata yang harus kita berikan kepada sesama kita. Apalagi kita sebagai generasi remaja pada saat ini yang memang sudah bisa mengakses lebih banyak lagi dan juga bisa memiliki lebih banyak privilege daripada generasi sebelumnya. Itu tentunya kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi ataupun apapun yang sudah disediakan
disediakan zaman pada saat ini. Kita harus benar-benar memaksimalkan hal tersebut sehingga kedepannya ini Indonesia akan menjadi negara yang lebih berkembang, lebih maju, dan juga kedepannya tentunya untuk Sumatera Selatan, Bumi Sriwijaya saat ini akan lebih berkembang lagi dengan generasi-generasi penerus bangsa yang memang luar biasa hebatnya. Sekian dari saya. Oke, untuk menggunakan segala sesuatunya lebih bijak lagi untuk Sumatera Selatan menghasilkan remaja lebih berkualitas lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Rafli gimana Rafli? Harapan untuk remaja saat ini yang kira-kira biar mereka tidak terjangkit kenakalan remaja. Harapannya gimana? Oke, untuk harapannya itu sama, mungkin kurang lebih sama nih Kak. Untuk menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Facebook dan lain-lain itu secara bijak nih Kak. Karena banyaknya kasus cyberbullying tadi. Kita dapat mengatasi hal tersebut dengan bersama-sama, mungkin untuk komunikasinya diperbaik lagi. Mungkin juga untuk ya sebagai role model juga Rafli juga mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama melakukan perencanaan dari sekarang untuk berpikir ke depannya, perencanaan untuk masa depan, pendidikan, untuk pernikahan juga perlu disiapkan dari sekarang juga nih Kak. Jadi segala sesuatunya sudah terplanning semua ya. Iya. Oke, jadi ibaratnya kita sudah punya tujuan hidup ke depan nanti mau seperti apa. Jadi usaha yang dijalankan juga nantinya akan lebih terarah gitu ya. Step by step atau langkah demi langkahnya juga akan lebih terarah kalau misalkan memang sudah punya ambisi atau mungkin sudah punya tujuan yang akan kita gapai. Oke, baik, terima kasih Michelle dan juga Rafli hari ini luar biasa loh. Ini sepertinya kali pertama saya dialog tanpa jeda. Saking asyiknya, saking luar biasanya topik kita hari ini. Oke, Kak Pilih doakan mudah-mudahan kalian berdua akan berkembang jauh lebih pesat lagi. Dan bisa kita undang lagi ke sini dengan versi terbaik lagi nih dari kalian yang mungkin kalian sudah mendapatkan prestasi apa lagi nih yang nanti bisa kita bagikan dan juga bisa kita ceritakan bersama para pendengar kita ya. Oke, baik, mewakili RRI Perempat Palembang dan juga LPP RRI Palembang, Kak Pilih ucapkan terima kasih untuk Muhammad Rafli, Duta Genre Putra Kota Palembang 2024 dan Michelle Agisfa Putri, Harapan 1 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, bisa bersua kembali, bukan hanya di RRI, mungkin di luar juga nanti ditegur baik kalau misalkan ketemu ya. Siap. Oke, pokoknya kalian berdua Kak Pilih doain mudah-mudahan makin sukses lagi, makin keren lagi, dan juga Michelle mudah-mudahan dapat universitas yang sesuai dengan yang Michelle inginkan ya, dan lebih relate lagi untuk ilmu Michelle nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dulu obrolan kita pada pagi hari ini. Kita bertiga pamit undur diri. Saya Pilih Makomi. Saya Muhammad Rafli. Dan saya Michelle Agisfa Putri. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.